Shalom. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya yang ada di live streaming YouTube Shalom, maupun yang di shalom. Zoom. Ibu Priscila, selamat Shalom siang. semuanya. Shalom, Shalom, selamat Ibu siang. Priscila. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada siang hari ini, saya ajak kita semua untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Engkau begitu luar biasa, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami pada siang hari ini. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, tubuh jiwa roh kami, lidah bibir mulut kami, Tuhan sucikan, kuduskan dengan darah Yesus. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih setiap pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, Engkau yang beracara, Roh Kudus, Engkau yang menyampaikan setiap isi pesan hati-Mu kepada setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan darah Yesus. Tuhan kirimkan pasukan malaikat-Mu untuk berjaga-jaga berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi. Ya, hari ini hari yang keberapa Bapak Ibu? Yuk kita aktif ya supaya saya nggak merasa sendirian ya. Semuanya semangat. Hari ketiga. Semuanya. Hari ketiga. Ya, yang benar nanti dapat sepeda ya. Kalau Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita masuk hari yang ketiga di rangkaian 10 hari doa puasa. Masih semangat semuanya, walaupun puasa masih semangat, katakan amin yang semangat. Amin. Ya, amin. Ya, semangat semuanya. Semangat dapat sepeda. Ya, hari ini Bapak Ibu kita masuk hari yang ketiga. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan siang hari ini saya ambil tema yaitu Roh Kudus berkarya dalam hidupku sebagai penghibur dan penolong. Ya, di sini saya ngajak anak saya ya untuk share screen supaya dia bisa belajar melayani Tuhan juga. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar share screen-nya itu bahwa tema pada siang hari ini saya mengambil judul Roh Kudus berkarya dalam hidupku sebagai penghibur dan penolong. Mari Bapak Ibu kita buka dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai 26. Ya, kita baca bersama-sama, mungkin ada yang bisa membacakannya satu orang. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ya, makasih Pak Edi Yesaya. Ya, Bapak Ibu, di dalam ayat ini, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kemarin saya dengar juga dari firman Tuhan yang diberitakan Ibu Deborah Lenda ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu, Tuhan Yesus itu memberikan pesan-pesan terakhir ya Bapak Ibu ya, kepada setiap murid-muridnya bahwa aku akan mengutus siapa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat mengutus siapa? Bisa dibuka mic-nya. Mengutus Roh Kudus. Ya Bapak Ibu ya, kita bersyukur Tuhan Yesus itu naik ke surga tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Amin Bapak Ibu. Dia mengutus Roh Kudus dan Roh Kudus sudah diutus pada peristiwa Pentakosta. Nah, yang menjadi pertanyaannya pada siang hari ini, siapakah Roh Kudus itu Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom, mungkin sudah ada yang tahu, oh Roh Kudus ini ya. Tetapi saya yakin dan percaya ketika yang hadir di ruangan Zoom atau di YouTube, pasti juga ada jiwa-jiwa baru. Karena kemarin kan flyer-flyer dibagi itu dikatakan, ayo kita bawa jiwa-jiwa baru, ya kan? Seperti itu. Jadi, mungkin ada beberapa Bapak Ibu di tempat ini yang belum mengerti siapakah Roh Kudus itu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan berbicara terlalu dalam mengenai Roh Kudus, tetapi saya hanya ingin katakan bahwa Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi Bapak Ibu yang belum mengerti tentang
Allah Roh Kudus. Saya hanya mengupas sedikit tentang yang saya mengerti. Karena begini ya, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga belajar Bapak Ibu. Jadi saya juga belajar, terkadang ketika saya bersyukur bisa melayani Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa Tuhan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Yeskiel Libron, juga Ibu Moren. Kadang di dalam memberitakan firman Tuhan itu saya belajar, di situ diajari oleh Roh Kudus, oh ternyata seperti ini, seperti ini. Jadi sebelum saya membagikan firman kepada Bapak Ibu, saya sendiri diberkati sekali dengan firman itu gitu Bapak Ibu. Jadi siang hari ini saya akan berbicara tentang siapakah itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu, dia itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Seperti kita tahu bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus. Dan kita akan baca ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7. Yuk nih diturun ke lagi nih. Ya, silakan ada yang bisa membacanya. 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Amin. Ya. Amin. Di dalam firman ini dijelaskan tentang Allah Tritunggal. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya menyiapkan firman ini, ternyata pada waktu proses penciptaan di dunia ini, dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-26, itu dikatakan ada perkataan seperti ini. Ini tampilkan lagi nih bawahnya nih. Ya. Ya, di situ dikatakan Bapak Ibu kita bisa baca. Kemudian berkatalah Allah, marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifat kita. Mereka akan berkuasa atas seluruh bumi, yaitu atas segala ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang ternak, binatang liar, binatang melata, dan binatang yang merayap di atas permukaan tanah. Nah, Bapak Ibu, di dalam proses penciptaan dunia ini, di dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, di situ dikatakan, saya merah-merah ya Bapak Ibu ya, marilah kita. Ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, masih ada lagi peristiwa kehadiran pribadi ketiga ini juga dinyatakan pada waktu Yesus dibaptis Bapak Ibu. Kita akan buka dalam kitab Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai ke-22. Yuk, ada yang bisa membacakannya? Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, pada waktu Yesus dibaptis, di situ dikatakan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar di sini, ya. Saya tanya, ayo semuanya aktif ya, buka mic-nya. Jadi supaya mengerti semuanya. Ketika terdengar suara ini suaranya siapa Bapak Ibu? Roh Kudus. Suaranya Allah Bapa. Ya, betul. Suaranya Allah Bapa. Allah anaknya ada atau tidak? Allah anaknya ada di Sungai Yordan. Namanya siapa? Ya. Yesus. Ya, betul ya. Jadi Allah Bapa, terdengarlah suaranya itu Allah Bapa, dan Allah Anak, Yesus yang dibaptis. Kemudian saya tanya lagi kepada Bapak Ibu, Allah Roh Kudusnya di mana? Burung merpati. Ya, betul. Jadi disinilah ketika saya mempersiapkan ini, saya begitu amazing ya, ternyata di dalam penciptaan sudah dijelaskan tentang Allah Tritunggal. Dalam firman-firman Tuhan kita baca juga dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dan 22 ini dikatakan di situ ada Allah Tritunggal. Nah, jadi Bapak Ibu, ketiga ini terlihat nyata pada waktu Tuhan Yesus dibaptis. Nah, Bapak Ibu, terkadang Roh Kudus itu digambarkan seperti kuasa, betul enggak?
Betul ya, nggak salah ya. Terkadang juga Roh Kudus itu digambarkan seperti api ya. Ada yang bilang api Roh Kudus ya. Betul kan Bapak Ibu ya? Jadi Amin, semua iya. nangkep ya. Yang mengerti katakan amin. Ayo. Amin. Ya, supaya semuanya Amin. nggak lemes ya. Ya, terus ada juga Roh Kudus itu digambarkan seperti angin. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Amin. Ya, betul, semua gambaran itu nggak salah Bapak Ibu semuanya. Tapi satu yang harus Bapak Ibu ingat, bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar api, bukan hanya sekedar angin, bukan hanya sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus itu pribadi. Apa Bapak Ibu semuanya bisa buka mic-nya? Pribadi. Pribadi. Ya, pribadi. Nah, itu yang Bapak Ibu tidak boleh lupa. Roh Kudus itu pribadi, bukan sekedar kuasa, bukan sekedar angin, bukan sekedar api. Seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus itu pribadi. Sesuatu itu disebut pribadi kalau memenuhi 3 persyaratan. Kita lihat di dalam flyer screenshot ini ya. Sesuatu disebut pribadi jikalau dia memenuhi 3 persyaratan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat ini pribadi atau bukan, kita harus memenuhi 3 persyaratan ini. Sesuatu itu bisa disebut pribadi kalau dia punya pikiran, Bapak Ibu. Roh Kudus ini punya pikiran, Bapak Ibu. Nah, ayatnya terdapat di mana? Yuk kita buka sama-sama, dibaca sama-sama. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang kedua. Silakan dibaca. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Amin. Amin. Di situ saya merah-merah Bapak Ibu. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Karena Roh Kudus ini pernah mengutus, utuslah Barnabas dan Saulus ke tempat ini dan itu. Dia ini punya pikiran Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi syarat yang kedua. Kalau sesuatu itu disebut pribadi dan kalau dia itu harus punya kehendak. Kita baca ayat selanjutnya. Yuk. Kisah Para Rasul 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Amin. Oleh karena disuruh Roh Kudus. Disuruh Roh Kudus. Roh Kudus ini mengutus Saulus dan Barnabas untuk pergi ke tempat ini dan itu untuk menginjil di daerah itu. Jadi Bapak Ibu, dia Roh Kudus ini punya pikiran dan dia punya apa? Kehendak Bapak Ibu. Saya dibukakan firman Tuhan ini, saya merasa wow gitu ya. Amazing gitu ya. Jadi selama ini saya berpikir tentang Roh Kudus itu kuasa. Ternyata dia itu punya pikiran, dia itu punya kehendak. Dan saya, wow, terima kasih Roh Kudus. Dan syarat yang ketiga lagi Bapak Ibu yang terakhir. Disebut pribadi kalau dia itu punya perasaan. Bapak Ibu, Roh Kudus ini punya perasaan atau enggak? Saya tanya sama Bapak Ibu. Punya. Punya Bapak Ibu. Alkitab mengatakan, janganlah kamu mendukakan siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini bisa berduka atau tidak Bapak Ibu? Bisa. Bisa Bapak Ibu. Roh Kudus bisa berduka. Ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu bisa berduka. Waktu Roh Kudus berbicara kepada kita, ngomong jangan nak, tapi kita tetap nerabas aja, kita tetap melakukan dosa itu. Roh Kudus berduka apa enggak Bapak Ibu? Berduka. Berduka Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus ini dia punya perasaan Bapak Ibu yang mengerti firman Tuhan pada siang hari ini. Katakan amin. Amin. Ya. Nah, Roh Kudus ini punya 3 persyaratan ini dan Bapak Ibu semuanya ini ya. Roh Kudus ini satu, dia punya pikiran, dia punya kehendak dan dia punya perasaan. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan benda mati, tapi Roh Kudus itu pribadi. Kursi yang Bapak Ibu dudukin itu bukan pribadi karena dia tidak punya perasaan, dia tidak bisa teriak-teriak ketika Bapak Ibu dudukin.
kursi, meja, laptop, itu bukan pribadi karena dia tidak memenuhi 3 persyaratan itu. Tetapi Roh Kudus itu punya pikiran, Roh Kudus punya kehendak, dan Roh Kudus punya perasaan. Nah, itulah yang disebut pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Nah, Bapak Ibu, jadi Roh Kudus itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dikatakan tadi di ayat di awal dalam 1 Yohanes 14 ayat yang ke-26. Kita lanjut lagi. Nih, turunkan nih itu share screen-nya ya. Dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 tadi nih ada ayatnya sebelumnya itu nih. Ya, mungkin anak saya enggak itu. Ya, coba bisa dibaca 1 Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ya, Bapak Ibu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi di sini dikatakan Roh Kudus itu adalah penghibur. Mari Bapak Ibu kita lihat sama-sama di screenshot di layar Bapak Ibu masing-masing. Saya sudah bikinkan. Kata penghibur itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani-nya artinya parakletos. Ya Bapak Ibu ya, parakletos. Para yang artinya arti literalnya adalah berjalan berdampingan dengan subjek. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus diutus kepada kita itu berarti berjalan berdampingan bersama dengan kita. Amin, Bapak Ibu semuanya mengerti? Amin. Amin. Mengerti? Amin. Jadi dia ini tidak jauh dari kita. Roh Kudus adalah penghibur. Penghibur dalam bahasa Yunani-nya parakletos. Para yang arti literalnya adalah berjalan berdampingan. Berdampingan dengan subjek. Jadi Roh Kudus ketika diutus kepada kita, dia seharusnya posisinya itu berjalan berdampingan dengan kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Dan yang kedua, kletos atau kaleo itu artinya yang biasa dipanggil. Ya, kita lebih dalam lagi ya. Kita mengenal Roh Kudus nanti kita bisa lebih dalam lagi. Jadi parakletos itu artinya adalah yang ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, dan yang biasa kita panggil, Bapak Ibu. Bapak Ibu sering memanggil Roh Kudus enggak? Sering. Sering? Sering. Jadi mengerti firman Tuhan pada siang hari ini? Parakletos itu artinya penghibur, yaitu Roh Kudus yang senantiasa berjalan dan berdampingan dengan kita dan yang senantiasa kita panggil. Bapak Ibu, kita tahu sekarang bahwa Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bisa kita ajak bicara karena dia itu pribadi. Nah, istri kita, suami kita itu juga pribadi karena bisa kita ajak bicara. Jadi Roh Kudus itu pribadi, Roh Kudus itu bisa diajak bicara. Jadi ketika Bapak Ibu bangun pagi, Bapak Ibu harus ngomong, "Selamat pagi Roh Kudus," disapa Roh Kudus. Roh Kudus, hari ini saya pengen memperkenalkan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat di Menara Doa Segala Bangsa. Roh Kudus bekerjalah dalam hidup saya, Roh Kudus bekerjalah melalui saya, Roh Kudus bekerjalah di dalam jemaat. Pagi tadi saya ngobrol sama Roh Kudus, Bapak Ibu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena dia pribadi yang bisa diajak bicara. Dia pribadi yang bisa diajak bicara, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini nggak pernah diajak ngobrol oleh suaminya atau istrinya, Bapak Ibu bete apa enggak? Saya tanya. Bete apa enggak? Kesel apa enggak? Ayo dijawab, bete apa enggak? Kalau enggak pernah diajak ngobrol. Kesel, bete, ya. Kesel lah. Kesel, ya. Ya kesel. Nah, Bapak Ibu, saya ibaratkan Roh Kudus ini ada di dalam Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak pernah ajak bicara. Dia menunggu Bapak Ibu ngajak ngomong, ngajak ngobrol. Siang hari ini, kita mau belajar. Kita mau mengajak bicara Roh Kudus. Kita mau ngajak ngobrol Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu nyuci piring, ketika Bapak Ibu masak, ketika Bapak Ibu naik motor sendirian, nyetir mobil sendirian,
Bapak Ibu ajak ngobrol Roh Kudus. Karena dia ada di dalam Bapak Ibu. Dia selalu berjalan, berdampingan bersama Ibu. Bapak Ibu. Kan di sini dikatakan apa? Parakletos. Para yang selalu berjalan berdampingan dengan subjek. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, ngobrol dengan Roh Kudus itu harus dijadikan seperti lifestyle. Apa Bapak Ibu? Ayo dibuka mic-nya kalau diam semua. Harus dijadikan seperti lifestyle dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, lifestyle. Seperti Bapak Ibu ngajak ngomong orang-orang di rumah, ya. Bapak Ibu kalau ngajak ngobrol Roh Kudus itu nggak usah terlalu formal-formal ya. Kadangkala Bapak Ibu saya pernah ngasih kesaksian di sini berulang kali ya tentang bagaimana Roh Kudus yang amazing, dia bisa diajak berbicara. Saya kadang bertanya sama dia dan dia membukakan hal-hal yang bagi saya itu luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mungkin ada jiwa-jiwa baru yang belum hadir, yang belum pernah mendengar waktu saya kesaksian kemarin. Saya singgung sedikit aja supaya nggak kelamaan. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan itu hanya sedikit dan saya akan banyak kesaksian di sini supaya Bapak Ibu dikuatkan dan mengerti isi firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu bisa diajak mengobrol. Waktu saya miskin, waktu saya nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Saya nggak punya duit, saya hidup terpuruk. Saya nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Isinya apa Bapak Ibu? Nak masak saya ngajak ngobrol Roh Kudus. Roh Kudus saya masak ini loh. Sop jamur, sop jagung, sop ayam. Saya ngajak ngobrol Bapak Ibu. Nah, ketika saya sedih, saya ajak ngobrol dia. Ketika saya senang, saya ngajak ngobrol dia. Tiba-tiba Bapak Ibu, pada waktu itu saya pengen banget jadi distributor. Saya bilang, Roh Kudus toko kok kecilnya kayak gini. Apa ya toko di kaki lima Roh Kudus? Aku pengen banget punya toko tuh supaya aku jadi distributor. Tiba-tiba Roh Kudus itu suruh saya apa? Beli koran. Beli koran Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian saya, beli koran. Secara manusia tuh saya apa ya? Beli koran, korannya kayak koran cowok meneh. Ya kan Bapak Ibu yang bisa bahasa Jawa saya campur aduk. Koran cowok. Waktu itu saya disuruh beli koran tuh, maaf ya saya nggak kasih mereknya, pokoknya koran cowok pakai yang otomotif gitu. Saya bingung. Saya nggak pernah baca itu Roh Kudus. Beli koran itu, saya beli Bapak Ibu, saya nurut karena saya tahu saya sering ngajak ngobrol dia kan, jadi saya ngerti ini pikiran saya sendiri atau ini Roh Kudus. Nah ketika itu Bapak Ibu saya beli koran, terus tiba-tiba ada iklan Bapak Ibu, iklannya itu iklan tentang motor gitu ya, motor, terus ada di bawahnya juga ada iklan tentang helm ya kan. Nah waktu ada iklan tentang helm tuh Roh Kudus tuh ngomong Bapak Ibu di telinga saya kan, kamu telepon itu, di bawah itu, iklan itu, ya kan? Kamu telepon itu. Itu teleponnya banyak sekali Roh Kudus. Yang mana yang harus saya telepon? Tiba-tiba satu telepon itu ditunjukkan kepada Roh Kudus dan saya telepon Bapak Ibu. Dan betul Bapak Ibu, ketika saya telepon, singkat cerita, orang inilah yang membantu saya untuk menjadi distributor sampai sekarang. Jadi mungkin ada beberapa ibu-ibu yang pernah mendengar kesaksian saya kemarin ya. Saya ulangi lagi karena mungkin ada jiwa-jiwa baru yang belum sempat mendengar. Jadi Roh Kudus itu dia bisa diajak ngobrol dan dia bisa menolong kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengajak ngobrol dia, tidak pernah mengajak berbincang-bincang dia, apa ya? Mujizat-mujizat itu tidak akan Bapak Ibu alami. Ketika Bapak Ibu berusaha untuk mengajak ngobrol dia, Bapak Ibu bergantung kepada dia dan berjalan bersama dengan dia, Bapak Ibu akan melihat mujizat demi mujizat itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika saya ngobrol itu dalam sepele-sepele ya Bapak Ibu, saya nyetir, saya di motor, waktu saya nggak punya apa-apa, saya naik motor, saya ngobrol sama dia. Saya masak, ngupasi bawang aja, saya ngajak ngobrol sama dia. Karena waktu itu memang saya dalam keadaan itu saya hanya punya Tuhan Yesus dan saya hanya punya sahabat Roh Kudus. Itu prinsip saya. Jadi ketika saya diuji Tuhan, ketika saya dalam proses benar-benar nol, saya
apa ya Bapak Ibu, tidak pernah telepon saudara saya, tidak pernah telepon mama saya, tapi saya lari nih kepada Tuhan Bapak Ibu. Sambatnya ya Mbak Roh Kudus. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika saya dipulihkan, saya mulai mengerti. Sampai sekarang Bapak Ibu, ketika saya dalam keadaan capek ataupun dalam keadaan melayani Tuhan dalam sebagai konselor, kadang ya ngonselingin orang tuh Bapak Ibu ya, dia berbicara tuh saya nggak ngerti harus ngomong apa. Ketika dia berbicara itu saya hanya diam Bapak Ibu. Selama 1 jam dia berbicara saya hanya diam. Saya hanya cuma ngomong gini, Roh Kudus tolong saya. Apa yang harus saya katakan? Roh Kudus tolong saya. Dan perkataan itu yang terus saya omongin Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu Roh Kudus itu bisa memunculkan firman Tuhan itu dalam hati saya, dalam seperti vision begitu, dan saya memberikan itu kepada orang yang curhat sama saya Bapak Ibu. Ketika dia menerima firman itu, ada beberapa ibu-ibu mungkin yang di sini yang telepon saya, Shalom. Mungkin pernah merasakan bagaimana ketika menerima firman itu dia menangis dan dia mendapatkan jalan keluar. Itulah Roh Kudus, bukan saya Bapak Ibu. Itulah Roh Kudus yang hidup di dalam setiap kita. Amin Bapak Ibu. Setiap kita itu mempunyai Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi. Sapalah dia setiap hari. Sapalah saat engkau bangun, sapalah saat engkau tidur, sebelum engkau tidur, sapa dia. Saat kamu nyetir mobil, nyetir motor, anywhere, anytime, Bapak Ibu bisa ngobrol sama dia. Yang mau ngobrol sama Roh Kudus, katakan amin, haleluya. Amin. Amin, Ayo, haleluya. amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Jadi Amin. mengerti ya firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Kita mau bahas lebih lagi ya Bapak Ibu. Jadi tadi saya membahas tentang Roh Kudus pribadi. Dia bisa diajak ngobrol, dia bisa diajak berbicara, dia mempunyai perasaan, dia mempunyai kehendak, dan dia mempunyai pikiran Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita kembali lagi kepada topik siang hari ini ya, tema siang hari ini. Roh Kudus bekerja melalui saya sebagai roh penghibur dan penolong. Nah, yang ingin saya sampaikan siang hari inilah, ini adalah bagaimana cara Roh Kudus itu menghibur dan menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk ditampilkan nih. Bagaimana cara Roh Kudus itu menghibur dan menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini sudah saya bikinkan slide-nya, nanti kalau saya kecepatan Bapak Ibu bisa screenshot-nya. Roh Kudus menghibur kita melalui apa Bapak Ibu? Kehadiratnya. Melalui hadiratnya Bapak Ibu. Ketika apa? Ketika kita itu memanggil dia, sekali lagi saya katakan, ketika kita memanggil dia, Roh Kudus itu menghibur kita melalui hadiratnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, cara Roh Kudus menghibur kita yang pertama adalah lewat hadiratnya, kehadiratnya. Dia memang ada bersama dengan kita, tapi Bapak Ibu perlu ketahui, dia akan mulai bekerja ketika kita mulai mengundangnya dalam kehidupan kita secara aktif. Ingat ya, memang Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Tetapi apa Bapak Ibu? Kita perlu mengaktifkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan mulai aktif bekerja dalam hidup Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu memanggilnya, ketika Bapak Ibu itu menyapa dia, ketika Bapak Ibu itu mengundang dia. Bapak Ibu pernah dengar tentang hamba Tuhan yang bernama Benny Hinn? Bapak Ibu mungkin pernah dengar di sini kan ya. Benny Hinn ini Bapak Ibu ya, terlepas dari seluruh kontroversi dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya melihat Benny Hinn ini ketika dia di dalam kebaktiannya, saya juga pernah waktu remaja itu saya pernah baca bukunya Benny Hinn yang Selamat Pagi Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu pasti tahu, pasti pernah juga membacanya mungkin ya. Jadi pada waktu saya mempelajari itu, saya ingat Benny Hinn itu di dalam kebaktiannya adalah satu lagu yang selalu dinyanyikan oleh Benny Hinn. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome
come in this. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan ini ya, saya bisa merasakan Tuhan itu sangat rindu kepada kita. Roh Kudus itu sangat rindu kepada Bapak Ibu. Waktu saya menyanyikan lagu ini, saya bisa merasakan bagaimana perasaan Roh Kudus kepada saya. Ketika saya sibuk dalam pelayanan, ketika saya sibuk dalam pekerjaan, saya nggak pernah menyapa dia. Siang hari ini, Bapak Ibu, firman Tuhan pada siang hari ini, ketika kita ingin mendapatkan penghiburan dari Roh Kudus, kita harus apa? Menyapa dia. Sampai kita masuk dalam hadiratnya. Benny Hinn dalam kebaktiannya, dia nyanyi lagu ini. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Ya Roh Kudus, kau disambut di sini. Ya Roh Kudus, kau disambut di sini. Semua Bapa dan anugerah, kau disambut di sini. Bapak Ibu, ketika Benny Hinn menyanyikan lagu ini, worship leader mulai menyanyikan lagu ini, Roh Kudus itu mulai hadir, Bapak Ibu. Roh Kudus itu mulai hadir. Waktu lagu itu mulai dinyanyikan, Benny Hinn percaya bahwa pada waktu dia mengundang Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan aktif bekerja. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tentang kebaktian-kebaktian yang Benny Hinn pernah ada di YouTube atau di mana ya. Bapak Ibu bisa melihat ketika dia mengundang Roh Kudus, ketika dia menyambut Roh Kudus, hadiratnya itulah yang akan melepaskan, memulihkan. Hadirat daripada Roh Kudus itu yang membuat penghiburan, kelepasan itu terjadi. Bapak Ibu, Roh Kudus itu penghibur. Roh Kudus itu penolong kita. Melalui kehadiratnya saat kita ini memanggil Dia. Karena itu Bapak Ibu, pada siang hari ini saya katakan, hadirat Roh Kudus itu akan membawa sukacita, kemenangan dalam hidup Bapak Ibu. Saya ajak untuk Bapak Ibu selalu mengatakan, Roh Kudus, aku mengundang Engkau. Roh Kudus, aku menyambut Engkau. Roh Kudus, aku perlu Engkau. Datanglah Roh Kudus. Saya siang hari ini, ketika firman ini saya sampaikan, saya bisa merasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Dia rindu sama Bapak Ibu, sangat rindu. Ketika kita mengundang hadirat Tuhan, ketika mengundang Roh Kudus, hadirat Tuhan akan bekerja. Maka Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Pada waktu Bapak Ibu memanggil Dia, tiba-tiba ada kekuatan yang baru. Ketika Bapak Ibu mulai menyapa Roh Kudus. Kesaksian-kesaksian saya yang tadi saya saksikan ketika saya tidak punya rumah, saya punya rumah. Ketika saya tidak punya pekerjaan, Tuhan kasih saya pekerjaan, bahkan rumah, mobil, dan anak, bahkan anak. Dalam saya melayani sebagai konselor, saya nggak ngerti harus ngomong apa kepada jemaat. Tetapi ketika saya mengundang Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah saya dan jemaat, Dia bekerja luar biasa. Bukan saya, Bapak Ibu, karena Roh Kudus yang bekerja. Saya belum minta apapun, Bapak Ibu.
Saya baru berkata, Roh Kudus, Engkau hadir dan berbicaralah. Pada hari ini, jamahlah Roh Kudus, ibu ini, bapak ini, ibu ini. Roh Kudus, saya mengundang Engkau. Saya memerlukan Engkau. Belum ada doa-doa syafaat yang saya panjatkan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ibu-ibu ya, saya nggak pernah ngeselingin Bapak, maaf. Ibu-ibu yang pernah telepon saya, mungkin ibu-ibu pernah. Saya nggak pernah berdoa terlebih dahulu syafaat untuk orang itu. Saya suruh orang itu cerita dulu. Ketika dia bercerita, saya hanya ngomong, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus saya undang kamu. Dan ketika dia jauh dijamah oleh Tuhan, dia nangis dan dia dipulihkan dengan firman-firman Tuhan, baru saya berdoa. Hadirat Roh Kudus itulah Bapak Ibu semuanya yang memberikan kekuatan, mujizat luar biasa kepada jemaat, kepada ibu-ibu yang telepon saya itu. Bukan saya, tapi hadirat Roh Kudus yang kita undang, yang saya undang untuk hadir. Itulah yang memberikan Amin. 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 yang memberikan mujizat luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang beban berat dilegakan, Bapak Ibu. Amin. Tiba-tiba ketika kita mengundang hadirat Tuhan, tiba-tiba ada kelegaan. Kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan damai sejahtera. Pada saat apa, Bapak Ibu? Kita ini memanggil namanya. Walaupun Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu memanggil nama Roh Kudus, masalah itu belum selesai. Tetapi kondisi Bapak Ibu itu berbeda ketika Bapak Ibu itu menyapa Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu menyapa Roh Kudus dengan lembut. Sebab apa, Bapak Ibu? Kehadiratnya itulah yang akan mengubah Bapak Ibu. Kehadiratnya itu yang akan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu semuanya. Kehadiratnya itulah yang akan mengganti setiap keluh kesah Bapak Ibu, kesusahan Bapak Ibu, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang Roh Kudus berikan pada waktu Dia hadir ketika Bapak Ibu itu memanggil Dia. Yang mengerti katakan amin siang hari ini. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi mengerti ya Bapak Ibu ya, Roh Kudus itu memberikan kekuatan, Roh Kudus itu menjamah Bapak Ibu, Dia menolong Bapak Ibu, Dia menghibur Bapak Ibu. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat kehadirannya. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan pada siang hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk setiap pagi, setiap hari, setiap pagi, kita sapa Roh Kudus. Katakan seperti ini, Roh Kudus selamat pagi, sertai saya hari ini. Saya perlu kekuatan yang daripada-Mu Roh Kudus untuk menjalani sepanjang hari ini. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau mulai saat siang hari ini berkomitmen untuk menyapa Roh Kudus setiap hari? Amin. Amin. Yang mengerti katakan amin. 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 Yes, amin. Ya, Bapak Ibu kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke topik tadi. Jadi, Roh Kudus itu menghibur kita melalui kehadirannya pada waktu Bapak Ibu menyapa Dia. Saya katakan seperti ini ya, jangan tinggalkan rumah tanpa menyapa Roh Kudus terlebih dahulu setiap hari. Jangan tinggalkan rumah. Kalau ada beberapa perkataan seperti ini ya, kalau zaman sekarang itu kan gini ya, aku nggak bisa tinggalkan rumah tanpa bawa handphone. Ya kan, Bapak Ibu sering mendengarkan. Wah, Bu Jessica, aku mana bisa tinggalkan rumah tanpa bawa handphone, tanpa bawa Androidku. Ya kan, seakan-akan handphone itu nggak bisa kalau nggak dibawa. Tapi siang hari ini saya katakan kepada Bapak Ibu, izinkan saya ngomong. Yang lebih penting dari handphone, Bapak Ibu, yang lebih penting dari handphone dan Android, Bapak Ibu, jangan tinggalkan rumah sebelum engkau menyapa Roh Kudus dan meminta Roh Kudus itu untuk menyertai Bapak Ibu sepanjang hari ini. Amin, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bapak Ibu, ya. Amin. Poin yang pertama kita sudah mengerti. Kita harus menyapa Roh Kudus.
Roh Kudus akan menghibur kita dalam hadiratnya ketika kita menyapa Dia. Kita masuk yang kedua, kita cepat yang terakhir. Bapak Ibu, Roh Kudus itu menghibur dan menguatkan kita. Sansan slide-nya bisa ditampilin? Ya, makasih ya nih. Roh Kudus itu, Bapak Ibu, ya di sini dijelaskan Roh Kudus itu, ya turun lagi nih. Ya, betul nih. Roh Kudus itu menghibur dan menguatkan kita dengan cara Dia mengingatkan janji Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Roh Kudus itu mengingatkan firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan itu bisa menjadi hidup dan kuat karena Roh Kudus itu mengingatkan dan menghidupkan firman itu dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan itu bisa jadi rema, Bapak Ibu, dalam hidup kita, dan itu pekerjaannya Roh Kudus. Firman Tuhan itu jadi hidup, firman Tuhan itu jadi strong di dalam hidup Bapak Ibu. Karena Roh Kudus ini mengingatkan dan menghidupkan, sehingga firman itu menjadi rema dalam hidup Bapak Ibu. Kita baca selanjutnya nih. Di dalam Alkitab berkata, ya, firman Tuhan itulah yang menjadi penghiburan dalam hidup kita. Coba kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-50. Bisa dibaca? Siapa yang bisa membaca? Yuk. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ya, amin ya Bapak Ibu. Mazmur 119 ayat 50 ini, firman Tuhan itulah yang menjadi penghiburan dalam hidup kita. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Janjimu itu adalah janji Tuhan, Bapak Ibu, yang menghidupkan kita. Sampai di sini Bapak Ibu masih semangat semuanya? Masih semangat? Semangat ya. Ya, amin. Haleluya. Bapak Ibu, jadi yang menghibur kita ketika kita dalam kesusahan, yang menghibur kita ketika kita dalam sengsara, Alkitab berkata apa? Janji Tuhan dan Roh Kudus. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Janji Tuhan dan Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita bersyukur cara Roh Kudus menghibur kita itu, Dia mengingatkan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa, Bapak Ibu? Janji-janji Tuhan itu dimunculkan pada saat kita ini membutuhkan, Bapak Ibu. Janji Tuhan itu apa toh, Bapak Ibu? Janji Tuhan itu kekuatan kita. Firman Tuhan itu kekuatan kita, Bapak Ibu. Pada waktu firman itu dihidupkan oleh Roh Kudus, diingatkan kepada kita, itu akan menjadikan kekuatan dan penghiburan bagi kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, yang percaya katakan amin, yang mengerti katakan amin. Amin. Kita baca Amin. lagi, kita lari lagi ke ayat sebelumnya tadi, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yuk kita belajar firman Tuhan pada hari ini, supaya kita mengerti apa yang menjadikan pesan Roh Kudus pada siang hari ini. Yohanes 14 ayat 26. Bisa dibacakan, minta tolong. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Dan akan mengingatkan kamu. Saya merah-merah tuh Bapak Ibu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini tadi yang saya bilang ya Bapak Ibu ya. Roh Kudus ini tugasnya adalah mengingatkan, menghibur kita, menolong kita dengan cara apa? Mengingatkan akan semua yang Yesus sudah katakan, yaitu ya janji-janji Tuhan yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan itu apa? Bu Priskila, firman Tuhan. Karena Bapak Ibu harus banyak dengar firman Tuhan. Kalau di Zoom, kalau di YouTube ya, yang di YouTube, kalau ada hamba Tuhan yang khotbah, ya kan, wah aku nggak cocok firman-nya. Jangan Bapak Ibu, cocok nggak cocok, tetap didengar. Kita ambil firman-nya, ditabung di dalam hati, Bapak Ibu.
melalui pendengaran firman Tuhan, melalui baca firman Tuhan. Bapak Ibu saat teduh setiap hari, jangan pernah meninggalkan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Karena apa Bapak Ibu? Karena Roh Kudus akan mengingatkan kembali pada kondisi dan waktu yang tepat, waktu yang pas. Hari ini saya bilang begini ya, sama Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu seperti ini. Roh Kudus itu mengingatkan janji Tuhan yang pernah ada dan yang pernah Bapak Ibu dengar. Ketika Bapak Ibu stres, ya, ketika Bapak Ibu berbeban berat, seakan-akan nggak ada jalan keluar. Aduh, Bu Priscila, gimana Bu Priscila? Telepon saya. Bu Priscila gimana? Ya kan? Telepon saya nggak saya angkat lagi ya. Saya kalau ditelepon kalau pas nggak bisa angkat ya benar-benar nggak bisa angkat. Nggak saya angkat lagi, ya kan? Bapak Ibu stres, Bapak Ibu nggak ada jalan keluar, berbeban berat. Bapak Ibu masuk kamar. Bapak Ibu menyembah Tuhan. Bapak Ibu nggak tahu harus apa yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu masuk kamar, Bapak Ibu nyembah Tuhan. Tiba-tiba Bapak Ibu mengundang Roh Kudus. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan ayat firman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu yang dimunculkan Roh Kudus dalam hati Bapak Ibu, dalam hidup Bapak Ibu. Siapa yang memunculkan dan menghidupkan firman Tuhan itu? Saya tanya sama Bapak Ibu siang hari. Siapa Bapak Ibu? Roh Kudus. Roh Kudus. Karena Roh Kudus menghidupi ayat itu Bapak Ibu. Di mana kondisi Bapak Ibu memerlukan Roh Kudus itu menghibur dan menolong dengan cara mengingatkan kembali ayat-ayat firman Tuhan yang pernah Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu baca setiap hari. Maka siang hari ini Bapak Ibu, yang jarang baca Alkitab bertobat ya. Yang jarang baca Alkitab, yang jarang ikut ibadah bertobat. Betapa pentingnya ya Bapak Ibu membaca firman Tuhan itu, betapa sangat penting. Ketika kita membaca firman Tuhan itu tertanam, ditabung. Kita tabung sedikit-sedikit dalam hidup kita. Kita tabung firman itu. Setiap firman yang kita baca itu disimpan dan di dalam hidup Bapak Ibu itu nanti akan dimunculkan keluar oleh Roh Kudus. Akan diingatkan keluar oleh Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memerlukan, Roh Kudus tahu. Ketika Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi tertentu, kesusahan, kesedihan, orang lain nggak bisa menghibur Bapak Ibu, mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Tetapi ketika Bapak Ibu rajin membaca firman Tuhan, firman itulah yang akan dimunculkan oleh Roh Kudus. Sehingga ketika firman itu tiba-tiba teringat dan menjadi hidup, itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Amin. 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 Siang hari ini, Bapak Ibu perlu berjalan bersama Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu perlu mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu perlu mengundang Dia bekerja setiap hari dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan menemui hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kesaksian saya yang pernah saya saksikan di Menara Doa Segala Bangsa, bagaimana Roh Kudus itu memulihkan hidup saya. Ketika saya mengundang Dia, Bapak Ibu juga akan alami. Bapak Ibu akan bisa merasakan pimpinan Roh Kudus, bahwa Dia hidup. Dia bukan sebuah dongeng, Bapak Ibu. Dia itu bukan sebuah dongeng. Roh Kudus, Dia pribadi yang nyata. Ketika Bapak Ibu membutuhkan Dia, Dia akan menolong Bapak Ibu. Dia akan mengingatkan Bapak Ibu tentang janji-janji Tuhan yang menguatkan Bapak Ibu di tempat ini. Saya nggak ngerti masalah Bapak Ibu itu apa. Undang Roh Kudus. Undang hadiratnya. Ajak ngobrol Dia. Ketika Bapak Ibu harus membuat keputusan dan Bapak Ibu mengundang Dia, Bapak Ibu mengaktifkan Dia, Bapak Ibu melibatkan Dia, Bapak Ibu akan melihat nanti bagaimana Roh Kudus memimpin Bapak Ibu itu untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Amin Bapak Ibu. Sebab apa? Roh Kudus itu hidup Bapak Ibu. Roh Kudus itu hidup.
Roh Kudus itu bisa berbicara. Dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya kehendak. Roh Kudus itu nyata. Dialah roh penghibur dan penolong yang disediakan Yesus untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu harus mengerti Amin. firman Tuhan siang hari ini. Amin. Haleluya. Roh Kudus, engkau disambut di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Roh Kudus, engkau disambut di menara doa segala bangsa. Engkau disambut di dalam kehidupanku. Amin. Aktifkan Roh Kudus dalam hidupmu, Bapak Ibu. Jangan biarkan dia berdiam dalam hidup Bapak Ibu dan dicuekin. Bapak Ibu punya istri, punya suami. Kalau dicuekin, tadi saya katakan, bisa bete kan? Bapak Ibu bayangin, berapa lama kita nyuekin Roh Kudus dalam hidup kita? Setiap pagi, kita bangun pagi, sapa dia Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya ditegur sama Roh Kudus Bapak Ibu. Firman Tuhan yang saya siapkan, itu untuk saya sendiri Bapak Ibu. Selain untuk Bapak Ibu, itu juga untuk saya sendiri. Karena di dalam firman Tuhan yang saya siapkan, Roh Kudus mengajar saya. Roh Kudus mengingatkan saya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, setiap pagi, Bapak Ibu bangun sapa dia. Sebelum Bapak Ibu tidur, Bapak Ibu sapa dia. Di tengah-tengah hari ketika Bapak Ibu bekerja, sapa dia. Ketika Bapak Ibu nyetir mobil, nyetir motor, jalan kaki, dimanapun Bapak Ibu, sapa dia. Ketika engkau Bapak Ibu menemui hari-hari yang berat, Haleluya. kesusahan, sakit, penyakit, sapa dia, undang dia. Dia akan menuntun hidup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu kehilangan inspirasi, minta dia memberikan inspirasi. Inspirasi yang baru dan baru terus baru. Minta sama Roh Kudus Bapak Ibu. Nanti di akhir firman Tuhan ini saya akan memberikan kesaksian saya. Bagaimana Roh Kudus itu menginspirasi saya. Roh Kudus itu bisa berbicara banyak hal. Bapak Ibu nggak tahu cara menghandle anak Bapak Ibu. Wah, anakku nakal Ibu Priscilla. Wah, wes omongannya main game terus. Minta sama Roh Kudus Bapak Ibu untuk menghandle anak Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan berbicara kepada Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan berbicara kepada anak Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tahu kata-kata penghiburan apa yang harus Bapak Ibu katakan ketika ada orang yang berduka. Minta Roh Kudus yang memimpin. Sehingga perkataan Bapak Ibu itu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi orang yang berduka. Amin Bapak Ibu. Amin Amin. semuanya. Ya, amin. Siang hari ini Amin. firman Tuhan mengerti semuanya Bapak Ibu. Dia nyata Bapak Ibu, Roh Kudus itu nyata. Dia mau bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Dia mau memulihkan Bapak Ibu. Dia sangat rindu sekali sama Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu menyapa dan mengundang Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan Bapak Ibu dan memulihkan Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu kesaksian saya. Ini nggak pernah saya saksikan di Menara Doa Segala Bangsa. Saya sering menyaksikan bagaimana Roh Kudus itu memulihkan saya. Tapi Bapak Ibu, yang hari ini saya saksikan betapa Roh Kudus itu nyata. Beberapa tahun yang lalu, saya itu melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Di awal saya melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu, Bapak Ibu. Jujur, saya itu bukan seorang guru dan saya nggak ada basic sama sekali di guru sekolah minggu itu, saya nggak ada basic sama sekali. Tiba-tiba saya dipercaya jadi koordinator guru sekolah minggu, terus dipercaya lagi sama gembala saya untuk menghandle acara Natal. Bapak Ibu, waktu itu saya bingung, dari acara Natal itu ada dekorasi, ada drama, ada pujian penyembahan. Nih bisa ditampilkan nih, tadi share screen-nya nih yang tadi Mami suruh nih. Sansan. Nah, Bapak Ibu, ketika itu saya yang nggak mudeng apa-apa, Bapak Ibu, nggak ngerti cara menghandle tema acara Natal anak-anak sekolah minggu di gereja saya tersebut adalah gereja Kristen yang paling besar seluruh Pontianak. Dan Bapak Ibu, waktu itu saya bingung ya. Saya bilang sama gembala saya nggak ngerti dekor, Bu, saya gitu kan. Gembala saya bilang seperti ini, udah pokoknya Bu Jessica aja yang handle semuanya. Jadi semuanya dari drama sampai dekorasi, bayangin Bapak Ibu. Saya yang suruh handle. Saya bingung, saya mencari dengan kekuatan saya sendiri waktu itu Bapak Ibu. Saya hubungin si A, si B, si C, si C. Dekorasi sepanggung gitu, ada yang minta 10 juta, ada yang minta 5 juta. Padahal kita dananya itu kalau
dengan iman kalau di gereja Bapak Ibu. Kita nggak ada dana-dana dipersiapkan, itu nggak ada. Kita harus dengan iman dan doa. Waktu itu Bapak Ibu, ketika saya terpuruk, saya dengan kekuatan saya memanggil dekorasi dari luar. Gembala saya bilang, nggak boleh memanggil dekorasi dari luar, karena kan dia bukan agama kita. Oh ya sudah. Akhirnya saya lari Bapak Ibu. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Roh Kudus. Saya berdoa puasa selama 40 hari. Saya mengundang dia. Hari pertama, Roh Kudus tidak berbicara dalam hidup saya Bapak Ibu. Saya nangis terus Bapak Ibu. Hari yang kedua, saya ngobrol terus sama Roh Kudus, caranya piye? Tunjukkan ke saya temanya apa. Tiba-tiba Bapak Ibu, Roh Kudus ini memberikan tema kepada saya, Alfa dan Omega. Saya bingung, Alfa dan Omega Tuhan. Iya, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Padahal itu perayaan Natal Bapak Ibu. Dan singkat cerita, Roh Kudus mengajari saya seperti film. Jadi kamu harus bikin drama tentang kelahiran Yesus sampai kematian Yesus. Nah, saya ingin bukakan sedikit ya. Sebentar, anak saya mungkin enggak lupa dia ya. Ini Bapak Ibu, saya akan bukakan ya. Pada waktu itu Bapak Ibu ya, ketika Roh Kudus membukakan saya tentang Alfa dan Omega, dia juga membukakan kepada saya itu seperti sketsa gitu Bapak Ibu, seperti sketsa ya. Ini saya share screen-kan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti firman Tuhan bahwa dia hidup dan dia itu bisa berbicara dan dia bisa menolong Bapak Ibu. Ya. San Angel bisa tampilkan share screen-nya Mami San. Ya, ini Bapak Ibu. Saya akan share screen-kan di sini. Nah, ketika Roh Kudus ini memberikan kepada saya, Bapak Ibu ya, sketsa ini, saya kayaknya lupa. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini saya temukan kemarin waktu saya mempersiapkan firman. Ini pengalaman saya bersama Roh Kudus ya, Bapak Ibu ya. Ini sudah full belum gambarnya di layar Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, sketsa ini Bapak Ibu belum full ya? Belum. Sebentar, saya ulangin ya. Ya. Ya, supaya Bapak Ibu mengerti. Jadi pada waktu itu Roh Kudus nyuruh saya gambar, Bapak Ibu. Saya gambar, apa yang dia suruh saya gambar. Nah, nanti kamu dekor ini kayak gini. Jadi saya gambar tuh Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu saya nangis. Roh Kudus piye carane gambar? Nanti tak ajari, Nak. Nah, saya diajari Roh Kudus Bapak Ibu. Suruh beli balon, suruh narik. Saya tarik dia. Nah, saya juga disuruh bikin seperti ini Bapak Ibu. Roh Kudus bilang sama saya, kamu harus mempersiapkan 100 anak untuk main drama. Dramanya apa aja, Roh Kudus? Kamu bikin ini dulu, untuk tarian ini, bikin unu dulu. Pokoknya semua saya siapkan. Ini anak saya, anak saya bikin contoh. Jadi anak saya ini saya bikin model ya, karena saya kan senang banget Roh Kudus ngomong sama saya, Bapak Ibu. Saya saking senangnya itu, saya kerjain semua sendirian ini yang bikin saya. Anak saya tak suruh bikin model. Nah ini kain-kain ini Bapak Ibu, kain-kain ini saya potongin sendiri Bapak Ibu, karena nggak ada dananya, ya kan? Jadi saya Roh Kudus kalau jahit itu satu jahitan 50.000. Kan kali 105 juta duitnya sopo, nggak ada dana nih waktu itu. Nah, tiba-tiba Roh Kudus suruh saya motong kain sendiri, saya suruh bikin pola sendiri, sebanyak 100 anak itu, suruh bikin pola, suruh ngetak-ngetak gitu, Bapak Ibu, kayak ngetak taplak itu Bapak itu. Terus suruh jahitkan di belakang rumah jadi 50
kain itu waktu itu 100.000 apa 150.000, pokoknya borongan tuh 150.000. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Ini contoh drama Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus disalib. Nah ini anak-anaknya, ini anak saya di tengah. Ini kabur fotonya karena ini tim ya. Ketika saya nggak punya tim dekorasi Bapak Ibu, saya ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus saya kerja sendirian nggak bisa, saya butuh tim. Tiba-tiba Bapak Ibu, orang-orang itu yang hubungin saya sendiri. Bu Jessica saya bantu ya, Bu Jessica saya, ini tim saya. Nah mereka bikin di rumah saya. Kita nyembah Tuhan Bapak Ibu. Apa itu namanya? Waktu itu lagunya yang saya ingat itu loh. Apa itu? Tentang Roh Kudus juga. Pokoknya ketika kita nyembah, balon itu nggak meletus. Tapi kalau kita berhenti nyembah, balon itu pada meledos semua Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini juga Roh Kudus mengajari membuat rumput-rumputan. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika itu jadi, ini satu panggung Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu, Roh Kudus yang mengajari. Jadi ada pohon Natal, ada rumput, ada gapura, itu semua Roh Kudus. Ini Bapak Ibu saya foto dari atas. Dia bisa berbicara, dia bisa mengajari, dia bisa menginspirasi, dia bisa menolong saya. Dia berkarya sangat luar biasa dalam pelayanan saya pada waktu itu. Ini adalah saya waktu nyoba-nyoba, jadi Bapak Ibu, seperti ini Roh Kudus yang ngajari, tarik nak, dibentuk gini, dibentuk gitu. Dan Bapak Ibu, tema yang diberi oleh Roh Kudus, Alfa dan Omega, dari kelahiran Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus, itu adalah untuk apa? Untuk tuaian jiwa. Roh Kudus bilang itu untuk tuaian jiwa. Yang datang Bapak Ibu itu satu gereja penuh sampai parkiran itu kebuak Bapak Ibu. Tari-tarian sebanyak 100 orang yang menari, yang drama. Dananya dari mana Bapak Ibu? Dari Roh Kudus. Roh Kudus semua yang nyiapin. Tiba-tiba ketika acara itu sudah mau mendekati Bapak Ibu, dananya belum turun Bapak Ibu. Ada seorang dokter deketi saya waktu saya ngumpah balon. Bu Pris, dananya kurang berapa? Kurang sekian juta, Ci. Udah saya tutup semua. Haleluya. Itulah Roh Kudus Bapak Ibu. Semua gedung-gedung gereja penuh dengan tuaian jiwa. Orang tua datang melihat anak-anaknya nari, anak-anaknya main drama. Orang tua yang nyembah berhala, mereka datang, mereka menikmati acara itu. Bagaimana Tuhan Yesus itu lahir, bagaimana Tuhan Yesus itu disalib dan menebus dosa manusia. Ini Bapak Ibu, foto-fotonya saya foto semuanya. Ini kita satu tim ya. Bapak Ibu bisa lihat saya ada di mana ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan ini undangannya. Di situ dikatakan ada 100 penari dan pemain drama musikal. Ada kesaksian, ada pujian, dan Bapak Ibu ketika Roh Kudus ini mengajari saya untuk membuat balon dekorasi, itu terus saya praktekkan di dalam saya mengajari anak sekolah minggu. Saya bisa bikin kepiting, saya bikin apa. Itu kayak termatre, bahkan sampai sekarang saya bisa dekorasi panggung dengan balon Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, inilah kesaksian bagaimana Roh Kudus itu menginspirasi. Roh Kudus itu hidup. Ya, kalau kemarin saya banyak bersaksi bahwa Roh Kudus itu memulihkan hidup saya, ya kan? Saya punya rumah, saya punya mobil lagi. Sekarang saya menyaksikan bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam saya melayani Dia. Dia hidup, Dia menolong saya. Ketika saya nggak punya cara gimana dekor panggung, disitulah Bapak Ibu Roh Kudus mengajari saya. Bahkan ketika saya punya tim, saya ngajari tim saya ngajari guru-guru sekolah minggu, malah mereka mempunyai pekerjaan yang baru. Pekerjaannya apa? Dekorasi balon ulang tahun anak, dekorasi balon di bank-bank yang merayakan Natal ini nih. Ketika waktu itu, Bapak Ibu, yang saya tahu, ketika Roh Kudus mengajari saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada ibu-ibu dari Papua datang ke rumah saya, guru sekolah minggu juga. Dia bilang, Bu Jessica, ajari saya bikin balon. Akhirnya apa? Kalau kamu belajar balon untuk melayani Tuhan, saya akan ajari. Tapi kalau untuk entertainment, saya tidak akan ajari. Karena ini ilmu dari Roh Kudus. Saya harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan betul Bapak Ibu, dia belajar sungguh-sungguh. Dia menjadi berkat di Papua. Jadi Bapak Ibu yang hari ini, Bapak Ibu mempunyai masalah apapun juga. Baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus itu hidup, Dia nyata. Undang Dia dalam kehidupan Bapak Ibu.
Dia akan hadir dalam Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu akan mengalami kelepasan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin, semuanya mengerti firman Tuhan Amin. siang hari ini. Ya, amin. Ya, yuk kita berdoa, kita tutup firman Tuhan pada Amin. siang hari ini, kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang sungguh amat luar biasa pada siang hari ini. Kami mau Tuhan untuk terus mengundang Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan setiap hari. Kami akan belajar untuk terus menyapa Engkau Tuhan, mengundang Engkau Tuhan, sehingga Engkau Tuhan ada berjalan bersama dengan kami setiap hari Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tanamkan, materaikan firman-Mu ini Tuhan dalam hati setiap kami yang hadir, baik itu di Zoom maupun yang ada di YouTube. Berkat-Mu Tuhan melimpah atas jemaat-Mu Tuhan, atas setiap kami yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.